Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang akan saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Software Engineering atau yang biasa disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini biasanya diperoleh oleh mahasiswa jurusan komputer, baik jurusan sistem informasi atau jurusan teknik informatika, atau jurusan teknologi informasi, atau jurusan ilmu komputer, apalagi jurusan software engineering. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan, saya akan bahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Di kontrak perkuliahan ini nanti saya akan membahas tentang software engineering itu belajar tentang apa aja sih, atau yang biasa disebut dengan kompetensi dasar yang nantinya akan diberikan ke mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, materi pembahasan yang nantinya akan dibahas mulai dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan ke-16. Selanjutnya saya akan bahas tentang sumber referensi yang digunakan di mata kuliah software engineering itu sendiri. Selanjutnya nanti saya akan bahas juga tentang tools ataupun aplikasi ataupun software yang nantinya akan digunakan untuk menunjang dari mata kuliah software engineering itu sendiri, terutama untuk tahap desain di perancangan sistem. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang kompetensi dasar di mata kuliah software engineering itu sendiri. Belajar apa aja sih di mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak? Kurang lebih kompetensi dasar yang nantinya akan diberikan ke mahasiswa kurang lebih seperti ini. Mahasiswa diharapkan mampu mengerti, memahami tentang konsep dasar perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya nanti kita akan diskusi tentang SDLC, tahapan di proses pengembangan sistem, selanjutnya kebutuhan perangkat lunak, konsep perancangan, selanjutnya pemodelan dengan menggunakan UML. Salah satu tools yang nantinya akan kita gunakan terutama untuk merancang pemodelan yang ada di sistem itu sendiri. Selanjutnya perancangan dari object oriented programming, perancangan arsitektur, perancangan dan pengujian perangkat lunak yang nantinya akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan contohnya pengujian menggunakan black box testing, atau nanti kita akan menggunakan pengujian dengan menggunakan white box testing. Selanjutnya implementasi dan pemeliharaan. Ini kurang lebih kompetensi dasar yang nantinya akan diberikan ke mahasiswa, atau tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa nanti bisa mampu atau memahami dari konsep dasar perangkat lunak sampai nanti implementasi dan pemeliharaannya. Dan untuk sumber referensi di mata kuliah ini, ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan, terutama untuk menunjang dari mata kuliah software engineering itu sendiri. Yang pertama, saya menggunakan referensi dari software engineering dengan menggunakan UML, ini tahun 2018. Selanjutnya software engineering at Google. Di sini saya menggunakan sumber referensi yang tahun 2020. Berikutnya software engineering, ini yang lumayan banyak digunakan terutama oleh banyak penulis atau oleh banyak beberapa referensi, yaitu karangan dari Ian Sommerville, bahkan ada yang sumber referensinya yang berbahasa Indonesia. Ian Sommerville, selanjutnya software engineering edisi ke-10 tahun 2016, atau kalian bisa menggunakan yang edisi sebelumnya. Selanjutnya Handbook of Software Engineering, penerbitnya Springer tahun 2019. Selanjutnya Alan Dennis, Sistem Analis dan Desain, An Object Oriented Approach dengan menggunakan UML tahun 2015, atau kalian bisa menggunakan sumber referensi sebelumnya. Contohnya yang tahun 2009 ini bisa kalian gunakan untuk sumber referensi yang nantinya akan kalian pelajari, terutama untuk menunjang dari mata kuliah software engineering itu sendiri. Selanjutnya bisa juga menggunakan Object Oriented Analysis and Design for Information System Modeling with UML tahun 2014. Ini kurang lebih sumber referensi yang nantinya akan saya gunakan, terutama untuk menunjang dari mata kuliah software engineering itu sendiri. Oke, kurang lebih untuk cover dari e-booknya kurang lebih seperti ini. Ini yang karangan Dufan, Software Engineering dengan menggunakan UML. Atau contohnya kalian bisa menggunakan yang Ian Sommerville, Software Engineering yang edisi ke-10, penerbitnya Pearson. Atau kalian bisa menggunakan yang referensi di bawahnya. Selanjutnya ada lagi Software Engineering at Google, contohnya yang nantinya bisa kalian gunakan.
Atau contohnya kalian bisa menggunakan Handbook of Software Engineering. Ini yang penerbitnya adalah Springer. Selanjutnya kalian bisa menggunakan yang sistem analis dan desain, an object oriented approach dengan menggunakan UML. Ini edisi kelima yang salah satu pengarangnya adalah Alan Dennis. Kalian bisa menggunakan yang versi sebelumnya, contohnya di tahun 2009 pun nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Object Oriented Analysis and Design for Information System Modeling with UML contohnya. Ini yang sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan terutama untuk menunjang dari mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Oke, pokok pembahasan yang nanti akan dibahas di mata kuliah software engineering ada 16 pertemuan yang nantinya akan kita lalui. Mulai dari pertemuan 1 nanti saya akan bahas tentang kontrak perkuliahan dan materi pertemuan pertama saya akan bahas tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak. Di situ nanti akan dibahas pengenalan dari apa itu software engineering atau apa itu perangkat lunak dan apa itu rekayasa perangkat lunak dan jenis-jenis perangkat lunak dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan pertama. Selanjutnya di pertemuan kedua nanti kita akan diskusi tentang siklus hidup perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle. Ada beberapa metode yang nantinya bisa digunakan terutama untuk mengembangkan software itu sendiri. Contoh yang paling umum digunakan, kita bisa menggunakan metode waterfall, atau contohnya bisa menggunakan metode RAD, atau prototyping, atau contohnya bisa menggunakan metode spiral, atau bisa menggunakan metode-metode yang lainnya. Selanjutnya di pertemuan ketiga, nanti kita akan diskusi tentang manajemen proyek perangkat lunak. Pertemuan keempat nanti kita akan diskusi tentang konsep dan prinsip analisis kebutuhan. Selanjutnya pertemuan kelima dan keenam kita akan fokus ke pemodelan analisis dengan menggunakan UML. Mulai dari contohnya kita akan menganalisa sistem berjalan. Selanjutnya nanti kita bisa contohnya menggunakan metode yang sudah ada, yang ada di UML. Contohnya kita akan melakukan analisisnya, contohnya nanti menggunakan salah satu tools yang banyak digunakan, contohnya menggunakan UML, contohnya mulai dari contohnya bisnis proses modelingnya, contohnya nanti kita bisa gambarkan dengan activity diagram, selanjutnya nanti kita bisa gambarkan lagi dengan menggunakan contohnya use case diagram dan seterusnya. Selanjutnya pertemuan ketujuh nanti ada quiz atau review materi. Selanjutnya pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Selanjutnya pertemuan ke-9 nanti kita masuk ke materi lagi, kita akan bahas tentang prinsip dan konsep desain. Selanjutnya metode desain ini akan dibahas di materi pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Selanjutnya implementasi. Implementasi di sini software yang nantinya sudah jadi nanti akan diimplementasikan. Sebelum diimplementasikan tentunya akan dilakukan yang nantinya akan dilakukan yang namanya pengujian perangkat lunak. Nanti bisa menggunakan black box testing atau bisa menggunakan white box testing. Selanjutnya pertemuan ke-13 nanti kita akan diskusi tentang strategi pengujian perangkat lunak. Ada beberapa strategi yang nantinya bisa kita gunakan untuk pengujian perangkat lunak itu sendiri. Intinya perangkat lunak yang nantinya sudah diproduksi, sudah dibuat oleh programmer, sudah diproduksi oleh programmer, nanti akan diuji mulai dari unit testing, selanjutnya integration testing, selanjutnya sistem testing, sistem aplikasi secara keseluruhan yang nanti akan dicek, sampai nanti ada yang namanya user acceptance testing. User acceptance testing sebelumnya ada yang namanya integration testing. Baru nanti ada yang namanya user acceptance testing. Jadi aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer nanti akan dites dengan data asli dari perusahaan. Oke, selanjutnya pertemuan 13 dan pertemuan ke-14 kita fokus ke pengujian perangkat lunak, baik strategi dan teknik pengujian perangkat lunak. Pertemuan ke-15 kuis dan terakhir nanti ada yang namanya ujian akhir semester. Ini kurang lebih pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas terutama di mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk pendukung kalian nanti bisa download pendukung yang ada di link Google Drive ini, di mana di dalam pendukung di sini saya sudah sertakan softwarenya, software yang nantinya bisa kalian gunakan. Selanjutnya slide materi dari software engineering, selanjutnya sumber referensi yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Berikut artikel ilmiah, penelitian yang membahas tentang
yang ngebahas tentang software engineering itu sendiri yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, kurang lebih untuk linknya nanti tinggal kalian bisa buka, contohnya di sini nih. Tinggal kalian contohnya buka di, nah ini kurang lebih mulai dari softwarenya. Software di sini kalian bisa menggunakan yang Enterprise versi 12 contohnya, atau bisa menggunakan yang versi 7. Cuman saya rekomendasikan kalian menggunakan yang versi 12. Oke, ini software yang nantinya akan kita gunakan terutama di materi pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Selanjutnya sumber referensi, ini beberapa e-book yang nantinya bisa kalian baca, mulai dari Ian Somerville, selanjutnya Alan Dennis, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya artikel ilmiah, ini penelitian-penelitian yang sudah dibahas oleh beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian yang nantinya akan kalian bahas tentunya. Kalian nanti contohnya di penelitiannya atau contohnya deskripsinya kalian akan membahas tentang software engineering, ini contoh beberapa penelitian yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, untuk penelitian ini bisa kalian nanti cari salah satunya di Google Scholar dengan menggunakan kata kunci atau keywordnya contohnya. Contohnya penerapan metode waterfall contohnya. Waterfall untuk contohnya atau bla 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 pada sistem informasi bla bla bla. Oke, nanti tinggal kalian sortir berdasarkan tahun. Biasanya kan 5 tahun terakhir kan ya. Contohnya 2016 sampai 2021 contohnya. Baru selanjutnya kalian telusuri. Oke, ini contoh beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa atau beberapa peneliti yang sudah dipublish di artikel ilmiah contohnya. Ini contohnya penerapan metode waterfall pada sistem informasi inventory pada PT Pangan Sehat. Contohnya nanti tinggal kalian download. Oke, ini contohnya beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Oke, nanti tinggal kalian download versi PDF-nya yang nantinya akan kalian gunakan sebagai sumber referensi untuk mendukung contohnya atau untuk mendukung penelitian yang nantinya akan kalian bahas. Ini contohnya, penerapan metode waterfall pada sistem informasi inventory pada pangan sehat sejahtera, dan seterusnya. Oke, ini contoh untuk publikasi dari artikel ini. Ada lagi contohnya penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis dan seterusnya. Oke, ini contoh beberapa artikel ilmiah yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai sumber referensi untuk mendukung dari penelitian yang nantinya akan kalian bahas di semester ke-7 atau semester ke-8. Oke, ini kurang lebih untuk pendukung yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, silahkan kalian download terutama untuk softwarenya, selanjutnya tinggal kalian install. Oke, sekali lagi untuk software pendukung, terutama untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering, tidak harus menggunakan Enterprise Architect. Kalian contohnya bisa menggunakan contohnya menggunakan software yang lainnya, contohnya seperti contohnya StarUML, atau contohnya nanti kalian bisa menggunakan Rational ROS ataupun yang lain-lainnya. Oke, cuman yang saya rekomendasikan di mata kuliah ini, terutama di pembelajaran di mata kuliah ini, nanti saya akan menggunakan Enterprise Architect yang versi 12. Kurang lebih aplikasinya seperti yang ada di depan ini. Atau kurang lebih seperti ini nih, nanti aplikasinya. Ini tampilan dari aplikasi Enterprise Architect yang nantinya akan saya gunakan. Oke, ada banyak ada beberapa service yang nantinya akan kita gunakan, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, terutama untuk membuat project untuk pembuatan sistem informasi. Tentunya sebelum nanti akan diimplementasikan, sebelum nanti di coding oleh programmer, ada beberapa tahapan yang nantinya akan kita lakukan, yaitu mulai dari tahap analisis dan desain. Analisis di sini nanti contohnya kita gambarkan dengan yang namanya activity diagram, selanjutnya kita buat contohnya use case diagram, kita buat sequence diagram, activity diagram, baru selanjutnya nanti kita masuk ke tahap desain. Contohnya kita buat kelas diagram, kita buat deployment diagram, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, ini untuk kurang lebih untuk software pendukung yang nantinya akan saya gunakan, terutama di mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak sendiri. Oke, demikian penjelasan dari kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.